Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Hari ini kita masih belajar tematik di tema 4, subtema 3. Kali ini pelajarannya yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan PJOK. Untuk PJOK, kalian bisa mereview lagi atau membaca kembali materi yang sudah diberikan seperti halnya gerakan-gerakan dasar dalam pencaksilat. Kemarin kan sudah dibahas sama Miss Nindi apa aja gerakan-gerakan dalam pencaksilat, yaitu ada langkah-langkah, pukulan, tangkisan, dan tendangan. Coba kalian baca lagi, habis itu kalian praktekkan bagaimana sih caranya langkah, pukulan, tangkisan, tendangan dalam pencaksilat. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia. Kemarin kita di bahasa Indonesia di subtema kedua dan subtema 1 kita sudah belajar tentang memberikan pesan moral, terus menyatakan sebuah pendapat. Di kali ini kita akan belajar apa itu dongeng dan unsur-unsur apa saja dalam sebuah cerita atau sebuah dongeng. Dongeng yaitu bentuk cerita tradisional yang menceritakan tentang suatu hal yang fiksi atau tidak nyata. Dalam dongeng terdapat unsur-unsur cerita seperti ada tokoh, alur, yaitu jalan cerita, dan pesan moral. Apa itu pesan moral? Ini sudah disinggung sama Miss Nindi minggu kemarin, yaitu pesan moral adalah pesan atau pelajaran yang didapat dari sebuah cerita yang dapat memberikan pelajaran hidup bagi pembaca dan orang lain. Kalian kan sudah bisa menentukan atau membuat pesan moral dalam sebuah cerita. Kita kembali lagi, apa aja sih jenis-jenis dongeng? Jenis-jenis dongeng itu ada mite, sage, fabel, legenda, dan cerita jenaka. Apa itu mite? Mite itu adalah bentuk dongeng yang menceritakan hal-hal gaib, hal-hal mistis. Sedangkan sage itu menceritakan tentang kepahlawanan, terus keperkasaan, kesaktian dari seorang tokoh. Kalau fabel, kalian mesti tahu yaitu cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Sedangkan legenda menceritakan tentang peristiwa atau asal-usul dari suatu tempat atau benda. Sedangkan cerita jenaka yaitu cerita yang berisi kejadian-kejadian lucu atau kejadian yang menghibur. Nah, sekarang kita akan belajar tentang memberikan komentar. Dulu atau kemarin kalian sudah memberikan pendapat. Kali ini kita akan memberikan sebuah komentar. Terus perbedaannya pendapat dan komentar itu apa? Kalau pendapat kan biasanya didahului menurut saya, terus ada alasannya karena atau saya setuju atau saya tidak setuju karena itu untuk mengutarakan pendapat seperti itu. Terus perbedaannya apa pendapat dan komentar? Kalian bisa lihat itu pendapat adalah mengutarakan maksud dan pemikiran kita kepada orang lain. Sedangkan komentar menanggapi atau menyanggah pernyataan yang disampaikan orang lain. Jadi kalau pendapat itu hasil pemikiran kita terus disampaikan ke orang. Kalau komentar itu menanggapi atau menyanggah pernyataan atau pendapat dari orang lain terus kita berikan komentar. Itu perbedaan dari pendapat dan komentar. Sudah paham ya sampai sini apa pendapat dan apa itu komentar. Sebelumnya kita isi unsur-unsur dalam cerita, kita cari unsur-unsur dalam cerita, terus memberikan komentar dari sebuah pesan moral. Kalian coba baca dulu cerita di buku pena halaman 47 sampai 48. Kalian pause dulu ini videonya, kalian baca. Setelah itu kalau udah selesai kalian play lagi.
Oke, kalian sudah selesai membaca cerita kelinci dan kura-kura. Di sini nggak usah bahas ya apa isi dari cerita kelinci dan kura-kura. Kalian sudah tahu dan sudah mengerti jalan ceritanya atau dongeng ini menceritakan tentang apa. Kita langsung ke mencari unsur-unsur dalam cerita. Sebelum kita cari unsur-unsur dalam cerita yang sudah kalian baca, kita harus mengetahui apa saja unsur-unsur dalam cerita. Pertama, ada yang namanya judul, itu pasti. Harus ada judul kan kalau cerita. Kedua, tokoh dalam cerita itu siapa saja. Terus ketiga, sifat-sifat tokohnya bagaimana. Keempat, ada tempat dari atau setting dari sebuah cerita. Terus kelima, awal ceritanya atau awal cerita itu menceritakan tentang apa dan akhir ceritanya menceritakan tentang apa. Itu dinamakan akhir cerita. Yang terakhir yaitu pesan moral. Dalam cerita itu pesan moralnya apa sih? Tuh, itu adalah unsur-unsur dalam cerita. Sekarang kita cari ya unsur-unsur dalam cerita kelinci dan kura-kura. Ini. Pertama, tadi ada unsur cerita yaitu judul. Judulnya yaitu kelinci dan kura-kura. Nih, kita bisa lihat ya di sini di layar yaitu ada judulnya kelinci dan kura-kura. Tokohnya siapa aja? Tokohnya ada kelinci, kura-kura, bekicot, dan keong. Sifat dari tokoh itu bagaimana? Sifatnya, kelinci itu sombong dan besar kepala, sedangkan kura-kura pantang menyerah. Terus, tempatnya di mana? Tempatnya itu ada di hutan. Jadi, setting atau tempat dalam cerita itu adalah hutan. Terus awal ceritanya menceritakan tentang apa? Yaitu kura-kura mengajak kelinci lomba lari. Kelinci menerimanya dan mengira akan menang dengan mudah. Itu awal cerita dari cerita kelinci dan kura-kura. Akhir ceritanya yaitu kura-kura sampai lebih dulu di garis akhir dan mengalahkan kelinci. Dari cerita ini kita juga bisa ambil pesan moralnya. Apa sih pesan moralnya? Yaitu janganlah berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain. Tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Nah, ini adalah unsur-unsur dari cerita. Sekarang kita berikan sebuah komentar. Memberikan komentar. Gimana caranya memberikan komentar? Miss akan kasih contoh yaitu kita memberikan komentar tentang pesan moral yang kita sudah cari. Yaitu pesan moralnya dalam cerita tadi adalah janganlah berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain. Tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Komentarnya dari Miss yaitu pesannya sangat jelas meminta kita untuk tidak sombong dan merendahkan orang lain. Jika kita mempunyai kelebihan dalam suatu hal, apabila direndahkan orang lain jangan putus asa, harus tetap semangat dalam menggapai sesuatu. Itu adalah komentar, yaitu pendapat dari tadi, pendapat dari atau pernyataan yang kita cari, kita beri komentar seperti ini contohnya. Gitu ya. Jadi komentar adalah menanggapi pernyataan yang sudah ada. Oke. Sekarang kita ke IPS. Kemarin kita sudah belajar tentang apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalau kalian bisa review kembali, baca kembali. Produksi adalah membuat, distribusi adalah menyalurkan, dan konsumsi adalah memakai. Ya. Sekarang kita akan belajar skema atau proses pembuatan dari kertas. Kalian bisa baca juga di buku pena kalian halaman 49-48. Di situ ada proses pembuatan kertas. Bagaimana caranya? Pertama, kalian bisa lihat di layar ini gambar atau di buku kalian. Pertama awalnya kertas itu
dibuat dari pohon. Terus pohon itu ditebang menjadi potongan kayu seperti ini dari pohon, terus ditebang menjadi potongan kayu. Lalu potongan kayu itu diangkat ke pembuatan kertas. Potongan kayu tersebut diolah menjadi bubur kertas. Sebelumnya dipotong kecil-kecil dulu, terus dijadikan seperti bubur kertas. Lalu bubur kertas masuk ke dalam pencetak kertas. Masuk ke dalam pencetak kertas, diolah sehingga menjadi lembaran-lembaran kertas. Oke. Kita langsung lihat aja skema proses pembuatan kertas. Kalian bisa lihat di layar ini tadi dari pohon, terus kayu dikupas kulitnya dan dipotong hingga ukuran sangat kecil. Potongan kayu itu dicampur dengan bahan kimia menjadi bubur atau pulp. Pulp diberikan bahan pemutih untuk menghasilkan warna putih. Setelah itu masuk ke dalam mesin pembuat kertas. Kandungan air yang dalam pulp itu dihilangkan dengan mesin press. Terus kertas digilas hingga membentuk lembaran dengan ketebalan tertentu. Itu menggunakan alat. Habis itu, kertas yang sudah jadi digulung menjadi gulungan besar dan siap digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku. Itu proses pembuatan kertas. Terus jenis pekerjaan apa saja yang terlibat? Yaitu pertama, ada penebang kayu, yaitu menebang pohon-pohon tadi. Terus kedua, sopir yang mengantar kayu-kayu yang sudah dipotong ke pabrik. Terus ada buruh pabrik yang mengolah atau membuat sebuah kertas. Itu jenis-jenis pekerjaan yang terlibat dalam proses pembuatan kertas. Oke. Coba nanti dipahami, dibaca di halaman 49. Oke anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Miss Nindi. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Thank you for your attention. Thank you for watching the video. Jangan lupa belajar. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.